Halo cuy, pernah nggak sih kalian penasaran tentang keunikan hewan-hewan laut? Dunia bawah laut itu penuh misteri, unik, dan pastinya lucu banget. Yuk, kita selami fakta-fakta menarik ini cuy. Fakta 1. Paus biru sang raksasa laut. Paus biru adalah hewan terbesar yang pernah hidup di bumi cuy, bahkan lebih besar dari dinosaurus. Lidahnya saja bisa seberat gajah, tapi lucunya mereka hanya makan makhluk kecil bernama krill. Bayangin raksasa makan snack kecil terus-menerus. Suara mereka sangat kuat. Paus biru juga dikenal sebagai salah satu makhluk paling berisik di bumi. Suara mereka bisa mencapai 188 desibel, lebih keras dari mesin jet. Mereka menggunakan suara ini untuk berkomunikasi dengan paus lain, bahkan hingga jarak ratusan kilometer. Kalau kita bisa ngomong sekeras itu, nggak perlu lagi teriak-teriak pas manggil temennya cuy. Fakta 2. Kuda laut jantan hamil. Kalau di dunia manusia, ini bakal bikin gempar cuy. Tapi di dunia laut, kuda laut jantan yang bertanggung jawab membawa bayi. Mereka punya kantung seperti kanguru, tempat bayi-bayi kecilnya tumbuh cuy. Proses melahirkan yang unik. Setelah beberapa minggu, bayi kuda laut siap keluar dari kantong. Proses melahirkan ini nggak mudah cuy. Si jantan bisa melahirkan hingga ratusan, bahkan ribuan bayi sekaligus. Bayangin aja, langsung jadi ayah untuk ribuan anak dalam hitungan menit. Hebat kan? Kuda laut yang romantis dan setia. Selain unik karena kehamilan jantan, kuda laut juga terkenal setia cuy. Mereka seringkali hidup dengan satu pasangan seumur hidup. Saat kawin, pasangan kuda laut akan menari bersama di air sebagai simbol cinta mereka cuy. Jadi nggak cuma unik, mereka juga romantis. Baca. Fakta 3. Ubur-ubur abadi. Ada spesies ubur-ubur bernama Turritopsis dohrni yang bisa kembali ke tahap awal hidupnya setelah dewasa cuy. Bisa dibilang ubur-ubur ini punya tombol reset kehidupan. Coba bayangin kalau manusia punya kemampuan ini cuy. Tolong. Siklus hidup yang ajaib Turritopsis dohrni punya kemampuan luar biasa untuk mengatur ulang siklus hidupnya cuy. Saat mereka menghadapi ancaman atau stres, ubur-ubur ini bisa kembali ke tahap polip, semacam bentuk bayi mereka cuy. Bayangkan kalau manusia bisa berubah jadi bayi lagi setiap kali capek. Wah, hidup nggak bakal penuh drama ya. Tapi bohong. Hidup abadi tapi tetap bisa mati. Meskipun secara teori mereka bisa hidup selamanya, ubur-ubur abadi ini tetap bisa mati cuy. Ancaman seperti predator, penyakit, atau perubahan lingkungan ekstrem tetap bisa menghentikan keajaiban mereka. Jadi mereka nggak benar-benar kebal terhadap segalanya cuy. Fakta 4. Lumba-lumba agen rahasia. Lumba-lumba adalah makhluk cerdas yang bisa mengenali diri mereka di cermin cuy. Bahkan mereka juga tidur dengan satu mata terbuka untuk berjaga-jaga. Kalau mereka jadi agen rahasia, pasti nggak bakal ketahuan cuy. Pelatihan khusus lumba-lumba terkenal dengan kecerdasannya. Karena itulah beberapa negara melatih mereka untuk menjalankan misi bawah air cuy. Mereka dilatih untuk menemukan ranjau laut, mencari benda-benda hilang di dasar laut, bahkan menjaga wilayah perairan dari penyusup. Bisa dibilang, lumba-lumba ini mata-mata bawah air yang sangat terampil. Tapi jangan khawatir cuy, mereka tidak dipersenjatai. Tugas mereka lebih ke deteksi dan pelaporan, bukan menyerang. Fakta 5. Udang mantis, si petarung hebat. Udang mantis punya pukulan secepat peluru cuy. Mereka bahkan bisa memecahkan kaca akuarium dengan sekali pukul. Hebatnya, mereka juga punya mata super canggih yang bisa melihat lebih banyak warna daripada manusia cuy. Termasuk ultraviolet dan cahaya terpolarisasi. Mata mereka dianggap sebagai salah satu yang paling kompleks di dunia hewan. Jadi, mereka bisa melihat musuh dari jauh dengan sangat jelas cuy. Senjata pertahanan yang hebat udang mantis menggunakan pukulannya bukan hanya untuk berburu, tapi juga untuk mempertahankan diri. Saat merasa terancam, mereka tidak segan untuk menyerang balik. Bahkan predator besar sekalipun sering berpikir dua kali sebelum mendekati mereka cuy. Fakta 6. Penyu betina tentukan jenis kelamin anak. Suhu pasir tempat telur ditanam menentukan apakah bayi penyu akan lahir sebagai jantan atau betina. Kalau pasirnya hangat, lebih banyak betina. Kalau dingin, lebih banyak jantan. Penyu bisa jadi ahli gender alami cuy. Perubahan iklim dan suhu global yang meningkat menyebabkan lebih banyak penyu betina lahir daripada jantan. Meskipun ini terdengar seperti tim perempuan menang, tapi ketidakseimbangan ini bisa mengancam populasi mereka dalam jangka panjang. Penyu jantan juga penting untuk kelangsungan spesies cuy.
Fakta ini menunjukkan betapa hebatnya penyu dan bagaimana alam bekerja dengan cara yang unik. Penyu betina bukan hanya ibu yang melindungi telur-telurnya, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap keseimbangan populasi di masa depan, cuy. Fakta 7. Ikan badut dan drama rumah tangga. Tahukah kamu bahwa ikan badut yang sering kita lihat berenang ceria di terumbu karang sebenarnya memiliki kehidupan yang cukup unik, cuy? Mereka terkenal dengan hubungan simbiotik yang erat dengan anemon laut. Tapi, jangan salah cuy, di balik kehidupan mereka yang tampaknya sempurna, ada drama yang tak kalah menarik, bahkan mirip dengan drama rumah tangga manusia cuy. Ikan badut hidup dalam koloni yang dipimpin oleh pasangan dominan, si jantan dan betina. Keduanya membentuk pasangan yang kuat, tetapi di dunia ikan badut, seperti halnya dalam rumah tangga, terkadang ada konflik cuy. Si betina yang lebih dominan sering memimpin, sementara si jantan yang lebih kecil dan lebih pasif mengikuti. Memang laki-laki tidak bertanggung jawab cuy, tapi ini bukan tanpa tantangan. Ketegangan pun bisa muncul, bahkan dalam dunia ikan. Fakta 8. Ikan batu si raja kamuflase. Ikan batu adalah salah satu ikan paling berbahaya di laut cuy. Tapi mereka punya cara unik untuk menyembunyikan diri dengan tampilan yang mirip batu. Jadi hati-hati kalau berjalan di air dangkal cuy. Di balik kemampuan berkamuflase yang menakjubkan, ikan batu menyimpan racun yang sangat berbahaya cuy. Racun ini tersembunyi di duri-duri punggungnya. Jika seseorang tidak sengaja menginjak ikan batu, racun tersebut bisa masuk ke dalam tubuh melalui luka, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan bahkan bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani cuy. Meskipun berbahaya, ikan batu tidak agresif. Ia lebih memilih untuk menunggu mangsa datang dengan cara yang sabar. Ketika ada ikan kecil yang lewat, ia akan menyergap dengan cepat menggunakan mulut besar dan daya hisapnya yang kuat. Taktik ini sangat efisien meskipun ikan batu tampaknya tidak banyak bergerak cuy. Fakta 9. Belut listrik dengan tegangan tinggi. Belut listrik mampu menghasilkan tegangan hingga 860 volt cuy. Ini adalah salah satu tegangan tertinggi yang pernah dihasilkan oleh makhluk hidup. Kemampuan ini berasal dari organ listrik khusus di tubuhnya yang terdiri dari ribuan sel listrik kecil yang disebut elektrosit. Ketika elektrosit ini bekerja secara serentak, mereka menciptakan arus listrik yang sangat kuat cuy. Bagaimana mereka menggunakannya? Pertama, untuk berburu. Ketika belut listrik mendeteksi mangsa, ia akan mengeluarkan sengatan listrik yang membuat mangsanya lumpuh seketika. Kedua, listrik ini juga digunakan untuk navigasi di perairan keruh, seperti sonar alami. Terakhir, jika merasa terancam, belut listrik mampu memberikan sengatan sebagai bentuk pertahanan diri. Belut listrik adalah bukti nyata betapa luar biasanya evolusi makhluk hidup. Mereka tidak hanya beradaptasi dengan lingkungannya, tetapi juga menunjukkan bahwa kekuatan alam bisa hadir dalam berbagai bentuk cuy. Fakta 10. Bintang laut yang punya tangan cadangan. Bintang laut biasanya memiliki 5 lengan, tetapi beberapa spesies memiliki hingga 40 lengan cuy. Yang luar biasa, jika salah satu lengan mereka putus entah karena dimangsa atau kecelakaan, bintang laut dapat menumbuhkannya kembali. Kemampuan regenerasi ini adalah salah satu keajaiban dunia bawah laut cuy. Tapi tunggu cuy, ada yang lebih mengejutkan. Dalam beberapa kasus, lengan yang terputus dapat menjadi bintang laut baru. Ini karena setiap lengan memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuhnya jika masih ada bagian inti yang tersisa. Jadi dari satu bintang laut bisa muncul lebih banyak lagi cuy. Kemampuan regenerasi bintang laut ini tak hanya bermanfaat untuk kelangsungan hidup mereka, tetapi juga menjadi inspirasi dalam penelitian medis. Para ilmuwan sedang mempelajari bagaimana proses regenerasi ini bisa diterapkan dalam dunia medis, seperti untuk membantu manusia memulihkan jaringan yang rusak cuy. Fakta 11. Cumi-cumi raksasa misterius. Di kedalaman samudra yang gelap cuy, di mana cahaya matahari tak pernah mencapai, ada makhluk misterius yang telah memicu cerita legenda selama berabad-abad. Dialah cumi-cumi raksasa atau Architeuthis dax cuy. Hewan ini adalah salah satu makhluk laut terdalam yang paling sulit dipahami dan faktanya sangat luar biasa cuy. Cumi-cumi raksasa bisa tumbuh hingga 13 meter panjangnya, bahkan ada yang mencapai 18 meter jika dihitung dengan tentakelnya. Dengan ukuran sebesar itu, mereka adalah salah satu hewan invertebrata terbesar di dunia cuy. Tentakel mereka yang panjang dilengkapi dengan pengisap bergigi yang kuat, dirancang untuk menangkap mangsa di kedalaman laut cuy. Mereka memiliki mata terbesar di dunia hewan dengan diameter mencapai 30 cm seukuran bola basket. Mata besar ini memungkinkan mereka untuk melihat dalam kegelapan total, menangkap sedikit cahaya bioluminesensi dari makhluk lain di dasar laut cuy.
Fakta 12, kepiting yeti yang berbulu. Ada spesies kepiting bernama kepiting yeti yang ditemukan di laut dalam, cuy. Mereka punya rambut seperti bulu di cakar mereka. Mungkin mereka kepiting yang berjanggut ya. Ciri khas kepiting yeti adalah bulu-bulu lebat di bagian capitnya yang sebenarnya adalah struktur mirip rambut yang disebut setae, cuy. Tetapi bulu ini bukan sekadar pajangan, cuy. Di dalamnya terdapat koloni bakteri yang membantu memurnikan air beracun di sekitar ventilasi hidrotermal. Ini seperti sistem filtrasi alami yang memungkinkan kepiting yeti hidup di lingkungan yang keras. Kepiting yeti juga memiliki tubuh yang hampir buta. Di habitatnya yang gelap gulita, ia tidak memerlukan penglihatan tajam, melainkan bergantung pada indera lain untuk mencari makan dan bertahan hidup, cuy. Dan fakta terakhir, siput laut yang bisa menyalin DNA. Ada siput laut bernama Elysia chlorotica yang bisa menyalin DNA alga yang dimakannya, cuy. Dengan cara ini, mereka bisa melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Ini siput atau tumbuhan ya. Siput laut ini memiliki kemampuan unik yang disebut kleptoplasti, cuy. Ia mencuri kloroplas bagian sel tumbuhan yang digunakan untuk fotosintesis dari ganggang yang dimakannya. Tapi tidak berhenti di situ, cuy. Siput ini juga mencuri sebagian DNA ganggang untuk memastikan kloroplas yang diambil tetap bekerja di tubuhnya, cuy. Berkat kemampuan mencuri kloroplas dan DNA ini, siput laut Elysia chlorotica bisa bertahan hidup tanpa makan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan, cuy. Mereka hidup seperti tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk menghasilkan energi melalui fotosintesis, cuy. Nah, itu tadi fakta-fakta unik dan lucu tentang hewan laut, cuy. Dunia bawah laut benar-benar luar biasa ya. Kalau kalian suka, jangan lupa bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di konten fakta berikutnya, cuy.